Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nicholas Daniel Feral Susilo, dan pada kali ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Indonesia. Jadi, pernahkah kalian semua membayangkan bagaimana rasanya Indomie tanpa bumbu? Tentu kita semua tidak pernah mencobanya ya, karena rasanya pasti akan terasa hambar. Lalu bagaimana dengan mobil tanpa oli? Oli yang kering dan tidak yang mobil yang olinya kering dan tidak diisi oli akan menjadi rusak dan tidak bisa berjalan. Sama halnya dengan UMKM yang ada di Indonesia. Tanpa adanya literasi keuangan, UMKM di Indonesia tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan berkembang. Maka dari itu, penting bagi kita semua, terutama para pelaku UMKM, mengetahui betapa pentingnya literasi keuangan. Jadi yang pertama kita perlu melihat nih, pada gambar 1.1 terdapat data mengenai tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan. Nah, jadi tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan ini berkembang dari 2013 hingga 2022, naik nih. Jadi terdapat perbedaan antara dua grafik ini jadi pada indeks literasi keuangan terlihat bahwa berkembang secara pelan, tapi pada inklusi keuangan berkembang secara drastis, seperti itu. Jadi peningkatan literasi dan inklusi ini beriringan, namun tidak sebanding. Asumsi peningkatan ini menurut saya karena adanya meningkatnya media edukasi tentang literasi keuangan. Media edukasi ini bisa kita cari di CNN, Kompas, BBC, YouTube, TikTok, Instagram, dan banyak lagi. Banyak sumber mengenai literasi keuangan. Ini juga ada hubungannya dengan minat masyarakat, yaitu ingin membangun sebuah UMKM. Masyarakat saat ini tahu bahwa UMKM menjadi hal yang trending, sehingga mereka memutuskan untuk memulai membangun sebuah usaha. Nah, data yang kedua ini pada gambar 1.2 berhubungan dengan gambar 1.1 yang tadi. Jadi, pada yang kita lihat di sini, terdapat data pertumbuhan UMKM dari 2015 hingga 2019. Nah, data ini mengindikasikan bahwa ada literasi keuangan yang meningkat. Mengapa? Karena banyak dari mereka yang membaca literasi keuangan sehingga mereka merasa bahwa UMKM juga bisa menjadi strategi bagaimana caranya mendapatkan uang dengan laba yang cukup tinggi. Jadi mereka mulai membangun UMKM. Nah, asumsi yang kedua adalah mereka yang membangun UMKM justru merasa UMKM mereka perlu dikembangkan dengan cara meningkatkan literasi keuangan. Literasi keuangan yang ada di sini adalah pencatatan keuangan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan ke depannya bagaimana cara memperoleh laba dan menjadi efisiensi dalam UMKM mereka. Ada juga sebuah penelitian di Surabaya yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan dalam Meningkatkan Kinerja UMKM. Jadi, penelitian ini juga mendukung argumen saya di mana literasi keuangan itu adalah hal yang penting terhadap UMKM. Jadi, dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang berpengaruh kepada satu variabel. 3 variabel ini terdapat perencanaan keuangan, pencatatan keuangan, pemisahan keuangan pribadi dan keuangan. Jadi, ketiga variabel X ini tergolong ke dalam literasi keuangan. Dan hasil diperoleh adalah 0,21, 0,19, dan 0,15. Jadi, hasil dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap satu variabel, yaitu kinerja UMKM. Gambar 1.3 juga berhubungan pada gambar 1.4, di mana pada tahun 2022, Jawa Timur memiliki data bahwa literasi keuangan mereka sebanyak 55,32%. Nah, dan kemungkinan besar pelaku UMKM di Surabaya ini merupakan salah satunya, karena mereka merasa bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap UMKM mereka. Ada juga penelitian kedua yang berjudul Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan pada Pelaku UMKM. Jadi studi kasus ini terjadi di Pekanbaru pada para pelaku UMKM yang melakukan kerajinan tangan. Nah, jadi hasil penelitian ini apa? Penelitiannya menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pelaku kerajinan tangan di Pekanbaru. Bahkan pendapat dari penulis ini juga menegaskan, Manurung, Indrawati, dan Mujiono mengatakan bahwa kurangnya keterampilan manajemen dan sumber daya manusia membuat pemilik usaha kecil tidak dapat mengelola usahanya dengan baik. Maka dari itu penting juga belajar caranya memanage keuangan. Lalu ada lagi
bantahan dari sebuah studi kasus yang ada di Bandar Lampung yang berjudul Pengaruh Kinerja UMKM terhadap Kesejahteraan UMKM di Bandar Lampung. Pada penelitian ini terdapat dua variabel mengenai literasi keuangan dan variabel mengenai teknologi. Hasilnya adalah penelitian menunjukkan bahwa variabel teknologi justru lebih berpengaruh dibandingkan literasi keuangan. Bahkan penulis ini juga berpendapat, Lisa Ningsi dan Al-Sori selaku penulis menyampaikan, hasil dari penelitian mereka mendapati bahwa implikasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa teknologi berpengaruh sangat menonjol di antara variabel lainnya terhadap kinerja UMKM. Jadi yang ditekankan di sini adalah mereka menginginkan bahwa para pelaku UMKM lebih mengutamakan pengembangan teknologi dibandingkan literasi keuangan. Dan apakah benar seperti itu? Nah, justru ada juga studi kasus nih yang lebih menarik. Mereka bilang bahwa teknologi justru setara dengan literasi keuangan. Nah, hasil dalam penelitian itu menunjukkan bahwa literasi keuangan dan teknologi adalah dua hal yang saling melengkapi dalam dunia UMKM saat ini. Kita tahu bahwa dalam UMKM sudah mulai banyak sekali penggunaan QRIS, dan itu sudah menjadi media digital saat ini, dan tentunya itu berpengaruh sekali. Lalu pendapat penulis, Demetrius dan Yusbardini menjelaskan hasil bahwa literasi keuangan dan teknologi keuangan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Nah, jadi ada sebuah quotes motivasi dari saya bahwa literasi keuangan adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangunan yang bisa berdiri kokoh. Jadi kita perlu membutuhkan literasi keuangan agar bisa mengembangkan UMKM di masa depan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah literasi keuangan adalah hal yang penting. Peningkatan literasi keuangan penting agar UMKM di Indonesia bisa sukses. Setelah itu, UMKM akan mendorong perekonomian kita. Maka dari itu, ayo tingkatkan budaya membaca keuangan demi Indonesia Emas 2045. Berikut daftar pustaka referensi yang saya gunakan. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom chat. Terima kasih.